Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah selalu menjaga kita, Allah selalu menolong kita, Allah selalu melindungi kita, Allah selalu menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, dan Allah selalu menyembuhkan dikala kita sakit, memberi makan dikala lapar, dan memberikan solusi ketika kita dihadapkan kepada persoalan. Salawat dan salam kita haturkan dan kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, panutan kita, junjungan kita, yang mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah dengan sunnah-sunnahnya, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bina diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, karena dengan ketakwaan itulah kita bisa memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, ya. Terutama kebahagiaan di akhirat. Maka menjadi satu keharusan untuk mengingatkan diri kita selalu bertakwa dan bertakwa. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, pada kondisi apapun, ya. Jadi haitsu ma kunta itu dalam kondisi apapun dan dalam keadaan apapun dan dimanapun kita harus selalu bertakwa. Baik dikala senang kita bertakwa, dikala sedih bertakwa, ya. Dikala bahagia, dikala berduka bertakwa. Dikala suasana aman seperti di Indonesia bertakwa. Dikala suasana yang mengerikan dan menyakitkan seperti di Palestina, ya, bertakwa. Bahkan cenderung saudara-saudara kita yang di sana ketakwaannya itu melampaui kita sebenarnya. Rasa takut kepada tentara Israel itu nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi, karena sudah sangat terlalu lama mereka menghadapi keadaan seperti itu, jadi sudah terbiasa. Jadi melihat tentara Israel itu bukannya mundur, bukannya ngumpet, tapi malah mendatangi, mendekati, ya. Saya pernah lihat di YouTube-nya juga pemuda-pemuda yang akan dieksekusi mati oleh tentara Israel, dia tidak ada sedikit pun rasa takut, bahkan dia tersenyum, ya. Bahkan bahagia sekali terlihat wajahnya itu. Padahal dia antri untuk dieksekusi. Coba kalau kita dihadapkan pada kondisi seperti itu, apa perasaan kita? Ya mungkin kita nggak bisa tidur, ya. Tapi mereka enggak. Dan itu sudah terbentuk kepada anak-anaknya, ya. Jadi kalau saya boleh menilai, nilai ketakwaan mereka jauh lebih besar daripada ketakwaan kita yang ada di sini, ya. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, setiap saya hadir ke pengajian di Wisma Asri ini, ya, selalu ada yang baru, ya. Dulu belum ada partisi, sekarang ada partisi. Jadi ibu-ibu nggak di luar lagi, nggak kena angin, ya. Sama-sama di rumah kaca semuanya, ya. Ini salah satu inovasi bagi pengurus dan jamaah sekalian, bahwa setiap hari, setiap saat, setiap waktu pasti ada inovasi-inovasi untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah. Namun demikian bahwa orang ngaji itu macam-macam, ya.
ada namanya ngaji jerig. Ngaji itu ada ngaji ya asal berangkat aja. Perkara materinya paham atau tidak ya nggak masalah. Yang penting ngaji datang. Ngaji jerig. Ada lagi namanya ngaji tus. Ngaji supaya update status. Ya. Saat ngaji yang penting saya hadir di pengajian, foto dengan ustadznya, upload ke status. Jadi ngaji tus. Kayak kemarin banyak sekali jamaah yang berfoto bersama dengan artis ya, ustadz artis. Cecep Maulana itu adik kelas saya itu waktu di IAIN ya. Jadi ngaji tus. Tapi mudah-mudahan di jamaah ini nggak ada sekedar itu ya. Ada lagi ngajikan. Ngaji karena ada makanannya. Ya. Tapi terbukti walaupun nggak ada makanan tetap nggak pada ngaji kan Bapak Ibu ya. Jadi terbukti jamaah Al-Jihad tidak ngajikan. Ngaji kalau ada makanan saja, tapi buktinya kalau nggak ada makanan juga tetap ngaji. Yang bagus lagi adalah ngazikir ya. Sambil ngaji kita berzikir. Ya. Sambil mendengarkan pengajian yang ingin saya sampaikan nanti sambil Bapak Ibu berdoa karena selama Bapak Ibu berada di majelis itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya dikabulkan, bahkan diaminkan oleh para malaikat. Ya, malaikat berkumpul di tempat ini juga jumlahnya sangat amat banyak, lebih banyak daripada jamaahnya untuk mengaminkan doa-doa Bapak Ibu sekalian. Baik, itu yang sekedar pengantar aja. Judul kita pada malam hari ini sebagai rencanakan ini agak ngeri ya. Wajib berhati-hati terhadap fitnah yang disebarkan setan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya seolah-olah setan tuh banyak sekali berkumpul untuk menerkam kita kan gitu. Makanya kita harus wajib berhati-hati. Saya terinspirasi dengan satu pernyataan tokoh publik. Bukan setuju terhadap pernyataannya, tapi justru saya mengkanter gitu. Ya, meluruskan kesalahannya walaupun dia merasa benar ya. Jadi katanya bahwa iblis itu dulunya malaikat. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi iblis itu dulunya malaikat, tapi karena suatu sistem yang membuat dia menjadi orang yang makhluk yang jahat, maka dia berubah menjadi iblis. Nah, ini dibantah dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 50 ya. Bahwa iblis itu bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan jin. Tuh, satu ayatnya udah terbukti ya. Berarti nggak benar kalau ada yang mengatakan bahwa iblis itu dulunya malaikat. Ini juga dibantah oleh surah At-Tahrim ayat 6. Surah 66 surah ayat 6 ya. Yang ku angkusakum wa ahlikum naro. Di tengah-tengah ada alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallah ya. Jadi di dalam itu ada malaikat yang bersifat keras tegas, tetapi la ya'sunallah. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Jadi beda antara malaikat dengan iblis, setan dan lain sebagainya. Ya. Adapun penamaan apa bedanya sih iblis, setan dan jin? Ya sama-sama makhluk jin juga tugasnya dan maka pada malam hari ini kita akan belajar tentang ilmu kesetanan. Supaya kita enggak kena godaan setan. Jadi kalau kayak kita belajar ilmu maling, bukan berarti kita jadi maling, tapi supaya kita tidak kemalingan kan gitu. Ya. Sebenarnya dalam Al-Quran maupun hadis itu sudah sangat banyak yang menjelaskan bahwa setan itu kayak apa sih? Tujuan setan itu kayak apa hidupnya? Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 53
Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Ya. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ada 3 hal yang penting dalam hari ini, ayat ini, bahwa kita diingatkan sebagai hamba Allah harus selalu berkata dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Jangan ada bohong, jangan ada fitnah, jangan mengatakan iya dikatakan tidak, tidak dikatakan iya, baik dikatakan baik, benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Ya, jadi jangan dibolak-balik. Ya. Dan ini sudah terjadi, ya. Kenapa tadi judulnya itu hanya hati-hati terhadap kita kaum muslimin, karena 99 memang 100% ya. Setan itu akan menggoda manusia pada umumnya. Tetapi setan akan mengerahkan semua kekuatannya, semua pikirannya hanya menggoda orang yang beriman. Hanya menggoda orang Islam. Orang yang tidak beragama Islam, orang yang tidak beriman, kekuatannya hanya satu, setan itu. Ya. Jadi paling banyak, setan itu akan menggoda kita orang-orang yang beriman. Kita orang-orang Islam. Apakah orang yang tidak beragama Islam akan digoda setan? Digoda, cuma 1%. Ya. Jadi mereka akan mengeluarkan sekuat tenaga untuk menggoda umat Islam. Ya kitalah objeknya itu. Objek godaan setan itu ya kita. Maka kita harus tahu bagaimana strategi setan supaya kita bisa menghindarnya. Yang pertama, Allah ingatkan kepada kita untuk selalu berkata dengan perkataan yang lebih baik atau benar. Sekarang ini lagi tahun politik, ya, musim politik. Secara tidak langsung atau nggak sadar kita juga terlibat di dalamnya. Ketika sudah terkotak-kotak, ada yang pendukung Ganjar, ada yang pendukung Prabowo, ada pendukung Anies kan. Semuanya itu umat Islam. Semua itu umat Islam. Dengan petak-petak itu dimunculkanlah provokasi-provokasi di antara umat Islam itu supaya bentrok, supaya berselisih. Nah, inilah tujuan utama yang sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kadang-kadang melalui WhatsApp ya. Ya, yang satu mengangkat yang lain terus menghina yang lain. Ini jangan ada di tengah-tengah kita. Ya. Ketika kita memilih salah satu pasangan, tetapi jangan merendahkan pasangan yang lain. Karena kalau saling merendahkan antara satu dengan yang lain, ini akan benih-benih perselisihan, benih-benih perceraian. Ya. Padahal kalau sudah selesai, kita itu nggak ada apa-apanya, istilahnya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Makanya saya mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk menjaga lisan kita, ya, jangan sampai berkata, jangan sampai komen yang kurang bagus, yang produktif aja, ya. Boleh kita mencari kebaikan-kebaikan pasangan yang kita pilih, ya, tapi dengan seiring sejalan cari juga kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang ada pasangan yang lain, pilihan yang lain. Jangan hanya dicari aibnya saja, jangan. Ya, kita harus adil di dalam hal itu. Ya. Dan juga jangan sampai kita memaksakan pilihan kita kepada pilihan kita kepada orang lain. Yang semua itu punya pilihan masing-masing, punya pikiran masing-masing. Kadang di tempat saya di Surabaya itu antara suami dan istri bertengkar. Ada yang satu pilih Ganjar, yang satu pilih Anies. Yang pilih Prabowo nggak ada karena dua pilihan kan, suami dan istri. Ya.
Sampai rame itu. Kata istrinya, ini Anies kayak gini bagus ini. Iya. Terus ada lagi Ganjar, itu seperti itu. Ribut antara suami istri sampai ya rame gitu. Ya. Makanya ini tahun politik harus berhati-hati menjaga omongan kita. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka, dan mereka sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini Al-Quran surah Al-Isra ayat 53. Ya. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat mulai 98, 99 dan 100. Ini juga Allah memandu kita ketika kita hendak membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah, ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah An-Nahl, ya. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita ketika kita mau membaca Quran, ya, supaya baca ta'awuz, ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu berta'awuz atau beristi'adah, ya, memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan ayat berikutnya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ia, setan itu, tidak akan memiliki kekuatan atau kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi setan tidak akan berkesulitan untuk menggoda orang-orang yang beriman dan bertawakal. Nah, itu disampaikan, ya, untuk menghadapi orang beriman itu 99 kekuatan yang harus dikerahkan oleh setan. Beda dengan menghadapi orang yang tidak beriman, nggak usah digoda pun dia sudah tersesat. Nggak digodain dia sudah termaksiat, ya, hidupnya maksiat. Kemudian pada ayat yang 100-nya, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya sebagai penolong dengan mengikuti dan mentaatinya. Ketika kita sudah tergoda, ketika kita sudah terpancing, kemudian mengikuti sifat-sifat setan, maka di saat itulah kita akan lemah. Ya. Dan ketika kita sudah tidak menyembah Allah lagi, itu sangat lemah sekali. Maka setan utamanya akan menggoda orang-orang yang beriman atau beragama Islam. Berarti enak dong kalau nggak beragama Islam, nggak digoda setan, ya. Nggak akan ada tantangan, ya, karena nggak digoda pun dia sudah tersesat. Gitu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu telah mewanti-wanti kita sebagai umatnya supaya berhati-hati dari tipu daya setan. Ya, yang kita lakukan adalah hati-hati saja. Hati-hati dan terus meminta perlindungan kepada Allah. Sebagaimana sabda beliau, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, yang artinya sungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah orang-orang yang sholat di Jazirah Arab, ya. Namun ia senantiasa mengadu domba di antara mereka. Artinya setan itu akan terus berusaha keras menggoda orang-orang yang menyembah Allah, menggoda orang-orang yang sholat. Terutama ibadah sholat, setan itu akan mengerahkan kekuatannya. Sebelum sholat, ketika sholat,
sesudah sholat. Ayo, ya. Sebelum sholat, ketika subuh misalkan di pagi hari, setan akan membisikkan, oh tidur aja tidur. Ya. Kata muadzin, as-sholatu khairum minan naum, ya. Kata setan, sholat pun tidak naon gitu. Enggak sholat pun enggak apa-apa, dibisikkan. Udah tidur aja tidur. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setan akan selalu menggoda orang-orang yang sholat. Di kala sholat pun setan akan menggoda, membisikkan, apalagi jadi seorang imam, itu godaannya ada. Ya, ketika imam membaca Al-Fatihah, kemudian agak diragukan sedikit, bisikan setan masuk. Ya, suaramu bagus juga ya, kayaknya tajwidnya bagus sekali kamu dibandingkan imam-imam yang lain. Langsung muncullah sifat merasa lebih bagus bacaannya daripada imam yang lain, dan itu seperti itu, ya. Kemudian sesudah sholat pun itulah maknanya dalam surah Al-Maun, ya, kita diingatkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun, ya. Muncul ketika kita sholat ingin dilihat oleh orang lain, ingin dinilai bagus oleh manusia, bukan dinilai bagus oleh Allah. Ya, inilah kegiatan setan, ya. Kemudian ada lagi dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tiada seorang pun di antara kalian kecuali dikuasakan kepadanya pendamping dari kalangan jin." Lalu mereka bertanya, termasuk engkau ya juga Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku. Ya, itu yang disebut dengan korin. Jadi setiap kita itu ada korinnya, termasuk Rasulullah SAW. Ya, ya termasuk aku juga. Hanya saja Allah menolongku untuk mengalahkannya, sehingga korin yang ada pada diri Rasulullah itu masuk Islam dan tidak memerintahkan kepada aku kecuali kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan sebagaimana Allah memberikan kekuatan kepada Rasulullah SAW, bisa mengalahkan korinnya, bisa mengendalikan korinnya. Ya, wallahu a'lam bentuknya kayak apa korin kita itu. Ya, tapi yang jelas dalam surah As-Samsu kan saya katakan fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha, bahwa Allah itu mengilhamkan kepada manusia dua super kekuatan, ya, ujur dan takwa. Kekuatan untuk berbuat dosa, kekuatan untuk berbuat ketakwaan. Selalu akan berperang itu. Mana yang paling dominan, ya itu kita yang menentukan dengan minta pertolongan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, ya. Jangankan kita, Rasul aja ada korinnya, ya. Nah, supaya korin kita itu tunduk terhadap kita dan beragama Islam, ya kitanya sendiri harus beragama Islam, kuatkan keislaman kita. Ya, supaya korin yang ada dalam diri kita pun ikut dengan kehendak kita. Ya, jangan malas sholat. Kalau kita malas sholat, ya korinnya juga makin menguatkan kemalasan kita. Bagi kita yang suka menangguhkan sholat, ya entar aja, sholat itu makin malas nantinya. Ujung-ujungnya ya tidak sholat, ya. Ujung tidak sholat. Ini satu pengalaman tadi malam atau kemarin saya berangkat di kereta itu ada rombongan dari Madrasah Aliyah padahal. Ya, Madrasah Aliyah mengadakan LDKS di Surabaya, di kawasan Ngampel, ya. Kemudian saya lihat selama perjalanan itu, ya katanya Madrasah Aliyah, tapi nggak sholat, nggak sholat duhur, nggak sholat asar, nggak jamak qashar. Ya, saya nggak intervensi, nggak apa-apa, ya biarin aja dulu, ya. Itu pun bisikan setan juga ke saya, udah jangan, biarin aja lah, jangan, biarin aja mereka mau sholat mau enggak, bukan urusanmu.
Memang betul sih. Kalau saya ngurusin malah disalahkan sama gurunya, ya. Karena ada yang berpaham ketika di perjalanan itu sholat boleh dikodok, boleh dikodok. Padahal kita kan berkeyakinan sholat selama perjalanan itu kita bisa sholat sebagaimana sholat Rasulullah di perjalanan, bisa jamak qashar, bisa sambil duduk kan gitu. Tapi ada pendapat yang lain seperti itu. Maka setan pun membisikkan ke saya supaya saya tidak menyampaikan komentar. Ya, saya sholat sendiri saja. Ya. Jadi itulah beberapa langkah-langkah setan dalam menggoda manusia. Berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, permusuhan setan dengan manusia itu berawal dari ketika Allah menyuruh kepada semua malaikat dan jin pada saat itu untuk bersujud kepada Nabi Adam. Pengertian bersujud kepada Nabi Adam bukan berarti kita sholat menyembah sebagaimana kita menyembah Allah. Hanya Allah menyuruhkan kepada malaikat untuk menghormati saja makhluk aku yang bernama Adam. Semua malaikat menghormati, illa iblis, kecuali iblis. Iblis yang nggak mau menghormati. Kenapa iblis nggak mau menghormati? Karena mereka mempunyai perasaan bahwa dia lebih terhormat daripada Adam. Ngapain saya harus hormat kepada Adam? Harusnya Adam dong yang harus hormat kepada saya, kata iblis. Maka dia sama saya nggak mau, ya. Maka dia memproklamirkan bahwa saya akan menjadi musuh utama manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, termasuk kita. Ya. Jadi sifatnya itu abadi permusuhan kita dengan setan. Dan setan tidak akan membiarkan kita untuk tidak bermusuhan. Artinya harus selalu bermusuhan. Harus selalu ada fitnah di antara kita. Harus selalu adu domba. Ya. Makanya umat Islam selalu dijadikan sebagai ya, korban maupun pelaku. Ya. Maka disinilah wajib kita berhati-hati. Karena setan itu ada yang berbentuk jin, ada yang berbentuk manusia. Yang lebih bahaya adalah setan yang berbentuk manusia. Kalau setan yang berbentuk jin itu ya kita nggak terlalu terpengaruh. Ketika setannya berwujudkan seorang istri, ketika setannya berwujudkan seorang suami, ketika setannya berwujudkan seorang anak, ayo. Ketika setannya berwujudkan seorang sahabat, seorang tetangga, dan lain sebagainya. Ketika setannya berwujud pemimpin, nah bisa ada juga setan yang berbentuk pemimpin, pemimpinnya kayak setan, dimana dinasehati nggak mau ikut nasihat, ya malah merasa benar sendiri, ya, kan banyak seperti itu, ya di demo malah lari. Jadi diingatkan malah dikritik, disangkanya kita menyebarkan nama baik. Akhirnya dieksekusi atau di penjara seperti itu. Bapak Ibu yang jamaah yang dirahmati Allah, ya. Ada 6 cara setan dalam membujuk manusia. Ya. Yang pertama, setan akan menganjurkan untuk tidak berjihad. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang ada Palestina, ada saja yang membisikkan bahwa siapa sih orang Palestina itu bukan saudara kamu, ngapain juga kamu bela-belain, ngapain juga kamu tolong, ngapain juga kamu doain. Sudahlah, mereka punya pilihan sendiri. Bahkan ada yang menganjurkan supaya orang Palestina itu hijrah sebagaimana hijrahnya Rasulullah SAW. Kalau sudah nggak nyaman di Palestina, ya pindah saja ke tempat yang lain. Kenapa sih? Ya kayak bener kan ngomongan seperti itu. Coba kalau kita berada di sana aja sekarang, kita kira kita memilih tempat yang aman apa tempat yang seperti ada yang peperangan? Kalau pikiran kita pilih tempat yang aman, udah pindah aja.
Kalau di Surabaya banyak kericuhan, saya pindah lagi ke Bekasi. Kalau di Bekasi ada kericuhan, saya pindah lagi ke Surabaya. Seperti itu. Nah, bagi orang Palestina nggak seperti itu. Pokoknya ini bumi saya, ini tanah air saya, ini tanah kelahiran saya harus menjaga karena disitulah para nabi dilahirkan. Ada sejarah, ada historisnya. Kenapa dia bela-belain sampai mati Palestina itu. Ya. Nah, setan mengajarkan untuk tidak berjihad. Yang kedua, setan menganjurkan untuk selalu tidak berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini bahaya. Ya. Kalau kita sudah tidak memperhatikan lagi kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar, ya hancur. Hancur generasi kita dan hancur generasi yang akan datang. Ya, makanya pengajian demi pengajian di Al-Jihad ini selalu ada. Ya. Jangan sampai tidak ada, harus ada terus karena ruhnya sebuah masjid selain pada sholat berjamaah adalah di pengajian, di taklim. Ini harus selalu diadakan. Bagaimanapun keadaannya harus ada pengajian. Dan alhamdulillah ya, setiap pekan itu full ya. Pekan pertama, kedua, ketiga, keempat, ya kelima saya insyaallah bisa berkelanjutan ya. Kemudian yang ketiga selalu memperdaya akal ya. Akal kita selalu dibolak-balikan. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itu setan juga yang membisikkan. Ini program kerja setan. Bukannya tahunan tapi seumur tahun, selama-lamanya. Kemudian yang keempat, setan akan selalu menjanjikan kesenangan yang menipu. Ya. Kayaknya enak deh kalau hidup seperti ini tuh gitu. Jadi terus dijanjikan kesenangan-kesenangan yang menipu. Yang kelima, selalu mengintai hati yang selalu lalai berzikir. Ya, makanya kita harus selalu berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir kepada Allah baik ketika berdiri, ketika duduk maupun ketika berbaring. Artinya apa? Setiap kondisi dan setiap posisi kita harus selalu berzikir kepada Allah. Ingatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah supaya jangan sampai ada waktu sedikit pun setan masuk. Makanya itulah kita disunahkan ketika masuk ke kamar mandi itu kita berdoa kan. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Kenapa ketika keluar kita minta ampun kepada Allah? Ghufranaka, ya. Kan doanya seperti itu. Atau alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani, ya. Kenapa? Selama di kamar mandi kita nggak boleh berzikir sambil ngedar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu nggak boleh. Makanya kita minta ampun kepada Allah selama di kamar mandi, kita nggak offline dulu dengan Allah, ya, nggak berkomunikasi dengan Allah karena bukan tempat berkomunikasi dengan Allah. Makanya berdoanya di sebelum masuk. Setelah masuk ya kita nggak usah baca macam-macam di situ. Dan harus sesegera mungkin keluar, jangan lama-lama di kamar mandi. Ya. Jangan lama-lama di kamar mandi, apalagi main HP di kamar mandi. HP-an di kamar mandi, ya Allah, itu anak-anak sekarang. Bukan anak-anak, bapak-bapak sekarang juga gitu. Supaya nggak ketahuan sama istrinya, HP-nya di kamar mandi sambil iya BAB. Mana Pak BAB? Kok bawa HP? Ya ini ada yang perlu diselesaikan, harus diselesaikan di WC gitu. Ya. Jadi setan akan selalu mengintai hati yang selalu lalai berzikir. Maka supaya kita nggak tergoda online terus dengan Allah kecuali selama di kamar mandi. Nggak boleh baca ayat Al-Quran di kamar mandi. Nggak boleh bersenandung, nggak boleh. Ya. Yang terakhir, yang keenam, cara setan membujuk manusia selalu membolak-balikan skala prioritas. Mana yang harus didulukan, mana yang harus dibelakangin. Ya, kadang dibulak-balik.
ini makan dulu apa sholat dulu? Misalnya, kan ada hadisnya juga itu. Kalau makanan sudah tersedia, udah makan dulu baru sholat yang belakangan. Memang benar sih, tapi lihat kondisi juga gitu loh. Kalau udah waktunya sholat, ya sholat dulu aja, kenapa sih? Sholat dulu aja. Kadang pakai alasan-alasan. Mendingan kita ketika makan ingat sholat daripada ketika makan ingat, ketika sholat ingat makan, kan gitu dalilnya. Ya padahal ketika makan pun kita nggak ikut sholat, ya ketika sholat pun kadang-kadang lupa nggak makan. Bahkan mengingat yang lain kalau sholat itu. Jadi nah setan program kerjanya adalah membolak-balikan skala prioritas. Mana yang madarat, mana yang manfaat, dibolak-balikan. Kadang kita melakukan hal yang madarat dibandingkan dengan yang manfaat, meninggalkan yang manfaat. Hal yang sepele kita prioritaskan, hal yang penting kita tinggalkan. Ini program kerja setan. Maka dengan mengetahui 6 cara setan menggoda kita, ya kita harus mengkondisikan supaya kita tidak tergoda. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini kejar-kejar yang waktu ini ya, supaya Isya selesai ya. Pada 2 menit lagi Isya nih. Jadi 8 pintu setan akan masuk menggelincirkan manusia. Yang pertama hasad dan tamak. Ya, kadang-kadang kita suka terasa juga kita. Ketika tetangga kita punya kesenangan, ya punya rezeki, justru kita yang sengsara. Ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ketika tetangga susah, malah kita senang. Ketika tetangga senang, malah kita yang susah. Nah, ini hasad. Ya. Kemudian cinta harta, itu biasa itu. Kalau harta itu harus akan ini. Selalu tergesa-gesa dalam segala hal, mintanya buru-buru terus. Ya. Sholat buru-buru, wudu buru-buru. Ya. Padahal tidak harus buru-buru sebenarnya. Bahkan ketika kita berjalan pun, ya, ketika kita berjalan, qomat sudah dikumandangkan, nggak usah tergesa-gesa sholatnya, nggak apa berjalannya, santai saja. Santai, kalau nanti ketinggalan 1 rakaat ya masbuk, kan gitu. Jadi jangan berpatokan kepada satu aturan bahwa saya itu harus mengejar takbiratul ihramnya imam. Ya, iya kalau mau nggak tersusu-susu atau nggak buru-buru ya datangnya lebih awal kan gitu. Sudah datangnya berangkatnya terlambat, tersusu-susu. Ya. Jadi selalu tergesa-gesa. Inilah pintu setan. Apa-apa suruh buru-buru. Ya. Kemudian marah. Nah, kemudian yang terakhir ta'asub atau fanatik. Nah ini ada juga. Fanatik terhadap pilihan kita. Ini awas, hati-hati. Ya. Apa fanatik itu ya? Membangga-banggakan pilihan kita dan merendahkan pilihan yang lain. Nah, itu juga jangan. Selalu berburuk sangka kepada orang yang tidak kita senangi. Saingan kita, saingan politik kita, ya buruk sangka terus. Ya. Ada orang yang ngasih ke masjid, sangkanya ini money politik. Udah terima saja, kalau orang nyumbang ke sini ke masjid, ya terima. Ya. Kemudian cinta tempat tinggal, nah ini juga, ya. Ini diingatkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 24 bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang kita lebih cintai daripada jihad di jalan Allah, Allah dan Rasul dan jihad di jalan Allah. Ada beberapa hal, ya salah satunya adalah tempat tinggal, ya akan melalaikan cinta kita kepada Allah akan mengalahkan cinta kita kepada Allah. Ini diingatkan dalam surah At-Taubah ayat 24. Yang terakhir, yang bisa menjadi pintu masuk setan adalah suka mengenyangkan perut. Kalau makan, kalau belum kenyang ya terus sampai kenyang. Nah, padahal Rasulullah menganjurkan kepada kita, ya makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Dalam hal makanan secara khusus Allah sampaikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba
wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Karena pintu masuk setannya bisa melalui makanan. Ya. Bisa melalui makanan. Pokoknya memuaskan hawa nafsu dengan makanan. Nah, ini hati-hati. Kalau sudah selama ini kita hanya mengejar kenyang atau mengenyangkan perut, hati-hati. Itu sudah masuk ke pintu setan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tolong perhatikan surah Al-An'am ayat 112. Ya. Bukan hanya kita ternyata yang akan digoda oleh setan, tapi seluruh nabi. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan, setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Nanti dibaca lagi ayat ini, ternyata bukan hanya kita, tapi para nabi pun digoda oleh setan. Baik setan yang berbentuk manusia maupun jin. Setan yang menggoda Nabi Musa siapa? Fir'aun, manusianya. Ya. Setan yang menggoda Nabi Ibrahim siapa? Namrudz. Setan yang menggoda Nabi Muhammad, Abu Lahab. Abu Lahab tuh iseng terus sama Nabi itu. Ya, setannya Nabi Muhammad itu adalah Abu Lahab. Makanya mengenaskan ketika matinya. Semua orang-orang yang menjadi musuh para nabi itu mengenaskan. Ya, Namrudz mengenaskan matinya karena lalat. Ya. Lalat masuk 40 hari 40 malam di dalam telinganya itu. Kemudian Fir'aun pun demikian ditenggelamkan. Abu Lahab pun demikian ketika matinya dikena penyakit kulit yang tidak sembuh, bahkan sampai membusuk. Bahkan konon katanya sampai hari ini pun jasadnya itu masih bau, kuburannya masih bau. Ya. Jasadnya atau kuburannya Abu Lahab. Ya. Baik, ada 7 sifat setan, kita cek and recheck kepada kita apakah ada sifat ini. Kalau sifat ini ada pada diri kita, berarti kita sudah kesetanan. Ya, yang pertama ujub. Ujub itu merasa bangga terhadap diri sendiri. Ya, takabur, sombong. Ini bertiga bersaudara ini, sama. Ya, sifat-sifat setan. Ujub, takabur, sombong. Kemudian waswasah, artinya selalu was-was. Ya. Ini tadi saya wudu udah kentut belum ya? Di was-was, bikin kita ragu-ragu. Ya. Sholat pun demikian, ini sudah rakaat yang keberapa ya? Dibikin ragu-ragu oleh setan. Kemudian selalu ingkar janji, menghasut, memfitnah dan hasad. Ini 7 sifat setan. Kalau ada salah satu saja sifat pada diri kita, berarti kita sudah tergoda oleh setan, bahkan termasuk kesetanan. Nah, inilah surah An-Nisa ayat mulai ayat 118 sampai 121 tentang siasat setan. Bagaimana cara setan, strategi setan menggoda manusia. Yang pertama adalah walaudillannahum. Disesatkan mereka, disesatkan manusia itu. Ini program kerjanya setan. Waliumanniyannahum, diberikan angan-angan, ya. Diberikan angan hidupnya jikalau, ya. Jikalau usahamu sukses begini-gini, jikalau kamu pintar begini-gini, jikalau selalu pikirannya berangan-angan yang ya memang kita boleh bermimpi, ya. Mimpilah setinggi langit kadang-kadang. Tapi jangan angan-angan. Kita pun kalau punya keinginan dan harapan harus sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Jangan terlalu memaksakan. Kemudian walamurannahum, ya. Kemudian dalam ayat ini ada dikatakan bahwa kebiasaan orang Arab jahiliyah itu ketika mempersembahkan hewan ternaknya untuk sesembahan mereka, bukan disembelih lehernya, bukan dimatikan dulu,
tetapi telinganya dipotong dulu. Ya, makanya fala yubatikunna adzanal an'am. Ya. Memotong telinganya dulu untuk disembahkan tuh. Baru kalau sudah jerat-jerit, ya udah berontak, baru dipotong lehernya. Inilah cara orang jahiliyah dulu, dan itu dilakukan. Ya. Kemudian fala yugharinuna khalqallah, ya, selalu merubah ciptaan Allah. Sekarang ini udah banyak di Cina terutama ada produk robot yang seperti manusia, bisa ngomong seperti manusia, bisa makan seperti manusia. Dampaknya apa? Mereka sudah tidak membutuhkan manusia yang lain. Ketika seorang suami tidak punya istri, yang beli robot istri, robot perempuan. Yang perempuan pun sama, beri robot laki-laki. Jadi tidak menikahnya dengan laki perempuan yang normal, tapi dengan robot. Ya, ini merubah takdir Allah. Ya. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, nanti bisa kita pelajari siasat setan itu. Kemudian apa sih pernyataan setan? Nanti setan itu akan bersaksi di akhirat. Tapi Allah menginformasikan sebelum itu terjadi, supaya kita nggak tergoda, nggak tertipu oleh setan. Apa yang dikatakan setan? Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin, dan seterusnya ya. Artinya, dan setan berkata ketika perkara hisab itu telah diselesaikan, sungguh Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi kamu menyalahinya. Setan baru mengaku ini. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Jadi setan akan melepas tangan. Ya. Ketika kita menyalahkan setan, setan pun akan berkata, saya sebenarnya tidak mengajakmu, tapi kamu yang ikut aku, gitu. Ya, saya tidak mengajakmu untuk berbuat maksiat, tapi kamu yang melakukan perbuatan maksiat atas tipuan dari aku, gitu. Jadi setan pun mengaku pada saat itu. Oleh karena sebab itu, janganlah kamu mencerca aku. Setan berkata kepada manusia, jangan menghinaku, jangan mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Masa setan bisa nolong kita? Kan nggak bisa. Ya. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang dolim akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Sebelum itu terjadi, ayo kita kembalikan kepada fitrah kita sebagai manusia. Jangan sampai mengikuti apa yang dimaukan oleh setan. Karena setan itu sifatnya hanya menipu, berbohong, menipu dan berbohong saja. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini ada nama-nama setan, kalau dibahas banyak sekali. Ya, ada setan yang bernama Jalitun. Ini mau nyuruh manusia suka gemar boros belanja nih, awas ibu-ibu ya. Yang suka belanja online atau belanja terus, ini ada setannya, setan Jalitun. Ya, ada setan Sabrum, mengajak manusia berbuat jahat dan tidak sabar dengan ujian. Ketika dikasih penyakit, langsung bersuudzon kepada Allah, ini Allah ada apa dengan saya ya? Kok enggak sayang lagi sama saya gitu. Jadi suudzon. Kemudian ada namanya Dasim. Ini selalu menggoda suami istri. Datang kepada suami untuk menjauhkan dengan istrinya. Datang ke istri untuk menjauhkan dengan suaminya terus. Akhirnya program kerja si Dasim ini adalah perceraian. Ya, selalu bertengkar setiap hari suami istri itu. Ini setan yang bernama Dasim. Kemudian setan Murah, mengganggu ahli ibadah. Ya. Setan Laknis, menggoda orang yang wudu. Ini kadang-kadang kita suka berwudu tuh ya cepet-cepetan kan. Ini saya udah cuci tangan apa belum ya? Ini sudah dan sebagainya. Kemudian setan Masud, ya, selalu menyuruh manusia untuk mengumpat fitnah dan sebagainya.
lakhus, mengajak manusia untuk menyembah selain Allah. Nah, ini abyad ini adalah tugasnya lebih berat, menggoda para nabi dan rasul. Ada lagi kanzab, mengganggu orang yang sedang sholat, ya. Dan seterusnya lah, ya. Ada a'awar, miswat, khannas. Nah, ini yang sering kita mohonkan kepada Allah dalam surah An-Nas. Malaikat sebarang manusia mengingat Allah. Waswasil khannas, kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ada setan yang bernama Watin, ya, mendekati orang yang sedang dikena musibah, selalu berprasangka buruk, ya. Sama dengan setan yang tadi itu. Kemudian jalan bur, setan yang selalu menimbulkan di hati manusia untuk bersikap sombong. Terakhir, setan hafaf, ya, mengajak manusia untuk berpesta pora, seakan-akan hidupnya hanya di dunia saja. Nah, terakhir, Bapak dan Ibu, Allah mengajarkan kepada kita satu doa dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun 97-98, dan ini boleh juga kita baca setiap mau sholat. Robbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Ini harus hafal ini. Harus hafal karena kita bisa baca setiap saat supaya kita enggak selalu berlindung kepada Allah, ya, dari bisikan-bisikan setan, dan kita berlindung kepada Allah juga agar mereka tidak berhasil mendekati kita, tidak berhasil menggoda kita, ya. Ya, mudah-mudahan doa-doa ini, doa penangkal ini bisa membantu kita, bisa memberikan kekuatan kepada kita, kita bisa mengendalikan korin yang ada dalam diri kita, bukan kita yang dikendalikan oleh korin yang dalam dari golongan jin itu. Ya, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala program kerjanya setan yang akan selalu menjerumuskan manusia, menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus saja kita berlindung kepada Allah. Maka pentingnya kita membaca ta'awudz setiap saat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonir atau bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita berangkat dari rumah ke tempat kerjaan, itu bismillahi tawakkaltu 'alallah. Setan akan berputus asa ketika kita membaca doa tersebut, ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan materi ini mengingatkan saya juga, ya, untuk selalu mawas diri, ya, berhati-hati bahwa setiap saat kita akan dihadapkan oleh godaan setan yang berbentuk jin, terlebih-lebih setan yang berwujudkan manusia, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, nanti setelah sholat Isya bisa tanyakan, ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kehidupannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.